Akhirnya abang-abangan mulai datang, kualitas Persib dijamin bakal lebih meningkat. Halo sobat bola sekalian, sedikit demi sedikit komposisi skuad klub-klub Barry Super League udah mulai lengkap. Khususnya tim-tim yang sebelumnya banyak mendapat gangguan gara-gara banyak pemainnya yang dipanggil timnas, sekarang udah mulai kembali. Khususnya lagi, yang paling kita tunggu adalah kelengkapan skuad dari Persib Bandung. Pasalnya, pemain yang sebelumnya belum gabung ke Persib adalah pemain-pemain yang udah kita kenal dan mereka juga memang sangat berkualitas karena mereka adalah pemain yang berlabel timnas dan juga para pemain keturunan yang tentunya sangat kita nantikan kiprah mereka di Super League, khususnya di Persib Bandung itu gimana. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat bahas situasi tersebut. Kita bahas terkait kedatangan abang-abangan ke skuad Persib, gimana kondisinya, kapan mereka bisa debut, itu semua bakal kita bahas di sini. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi sekarang Persib Bandung memang lagi disibukkan dengan agenda pramusim mereka di Bali. Mereka di sana menjalani kegiatan training camp yang berlangsung selama kurang lebih hampir 2 minggu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Bang harus ada kegiatan training camp? Emang apa bedanya sama latihan biasa? Padahal kan sama-sama latihan. Nah, barangkali ada sebagian dari kita yang masih agak bingung. Gak apa-apa, kita sedikit kasih pemahaman bahwa memang latihan yang dilaksanakan dengan cara training camp dengan latihan biasa itu punya dampak yang sangat berbeda. Kalau latihan biasa, intensitas latihannya itu gak bisa dilakukan secara maksimal atau dalam kategori yang berat. Kenapa? Karena ada banyak distraksi yang mengganggu untuk latihannya gak bisa ada di level yang berat. Misal, distraksi dari segi aktivitas yang berbeda-beda, yang pastinya itu bisa mempengaruhi kualitas latihan ketika dijalankan. Kemudian distraksi dari segi perbedaan asupan dan lain halnya itu pasti sangat berpengaruh. Beda kalau mereka melakukan training camp secara khusus karena di situ mereka bisa sangat dipantau dan terjadwal dalam setiap halnya. Mulai dari asupan makanan, fokus, sampai waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas latihan. Makanya momen training camp ini memang jadi waktu yang sangat tepat untuk sebuah klub memberikan materi latihan yang intens. Mulai dari latihan fisik sampai latihan taktis, itu semuanya bisa dilakukan dalam level yang maksimal atau berat. Sehari minimal mereka bisa ngelakuin 2 sesi latihan, sehingga latihan yang mereka jalani memang bisa lebih maksimal, yang outputnya diharapkan bisa maksimal juga. Sama satu lagi, yang paling penting adalah penyatuan chemistry antar pemain. Ini penting banget, mengingat sekarang juga Persib punya banyak pemain baru. Komposisi skuad utama mereka di musim depan kemungkinan 50%-nya pasti diisi sama pemain baru. Apalagi dengan skuad bertabur bintang Persib sekarang. Sebenarnya risiko kekurangan terbesar mereka sekarang bukan di permainan, tapi justru di pembangunan chemistry. Karena ketika ada banyak pemain berlabel bintang dalam satu klub, biasanya di situ ada perselisihan terkait ego masing-masing pemain. Karena mereka ngerasa punya pengalaman yang tinggi, punya kualitas, bukan gak mungkin ego justru jadi hal yang mengancam stabilitas skuad mereka. Dan salah satu cara untuk ego pemain bintang bisa diredam, tentunya dengan pembangunan chemistry yang baik. Maka yang namanya chemistry tentu jadi salah satu prioritas untuk mereka bangun sekarang. Dan chemistry yang baik, salah satunya bisa didapatkan lewat training camp. Karena tadi kan, aktivitas latihannya bisa lebih intens, bisa lebih banyak. Ditambah mereka juga setiap harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, bareng-bareng terus. Ada lebih banyak activity yang mereka lakukan bersama. Itu pastinya berdampak terhadap keakraban serta chemistry antar pemain. Jadi itu memang pentingnya training camp yang sekarang dilakukan oleh skuad Persib Bandung. Kemudian sekarang kan Persib juga ada agenda 2 pertandingan uji coba lawan Sabah dan juga Bali United. Itu bisa jadi sarana yang baik untuk skuad Persib menguji hasil proses latihan yang mereka lakukan di Bali. Dan menariknya sekarang, satu persatu para pemain andalan Persib mulai berdatangan. Ini yang kita tunggu kehadirannya.
Sekitar 2 hari yang lalu, Mark Locke udah duluan datang, disusul sama Sandy Walsh. Bahkan yang terbaru sebelum video ini dibuat, kita baru aja menyaksikan kedatangan Sadil Ramdhani dan juga Wahaji Ragnar Oratmangun. Luar biasa. Ini jadi pemandangan yang sangat unik karena akhirnya kita bisa melihat pemain baru Persib yang berstatus sebagai pemain keturunan gabung ke skuad Persib. Mereka bakalan segera pakai jersey biru dengan lambang Persib di dada. Dan per video ini diunggah, bertepatan dengan Persib yang juga lagi melakukan uji coba lawan klub Malaysia Sabah FA. Tapi kelihatannya abang-abangan ini masih belum Persib turunkan karena mereka baru aja gabung ke skuad Persib. Jadi idealnya mereka harus mengikuti latihan dulu pasca Persib lawan Sabah. Baru setelah itu mereka ada kemungkinan untuk debut lawan Bali United nanti. Karena statusnya, 7 abang-abangan timnas ini memang ada dalam kondisi yang fit. Beda kasusnya sama Mariano Peralta, Daniel Loncar. Mereka kan sebelumnya udah libur panjang. Porsi latihannya belum banyak. Sedangkan abang-abangan timnas Persib ini kan, mereka sebelumnya tergabung ke skuad timnas di AFF. Mereka udah ngelakuin training camp bareng timnas dalam jangka waktu yang lama. Mereka juga udah ngejalanin pertandingan. Jadi kondisi fisik mereka pasti ada dalam keadaan yang ideal. Mereka gak perlu waktu lama untuk adaptasi. Alhasil mereka memang bisa secepatnya melakukan debut bareng skuad Persib. Dan pemandangan ketika kita melihat mereka gak dimainin lawan Sabah, itu keren banget sih Pak. Kita bisa melihat kualitas skuad Persib yang luar biasa mewah. Pemain yang main di lapangan aja udah sangat mewah. Mereka semua adalah pemain yang memang berkualitas. Ditambah kita masih bisa lihat amunisi Persib yang masih mereka simpan. Yang juga para pemain ini punya kualitas yang sangat luar biasa. Jadi memang situasi yang Persib dapatkan ini sangat mewah. Gak semua klub dari Super League bisa ada di situasi kayak Persib sekarang. Dan situasi ini juga tentunya bisa ngasih dampak utama, yaitu dalam hal peningkatan kualitas skuad Persib. Karena yang sebelumnya kelengkapan skuad Persib cuma sekitar 60-70%-nya, sekarang mereka bisa ada di level yang 100%. Bayangin kualitas 60%-nya aja udah sangat mengerikan, mereka bisa sampai lolos ke babak final Piala Presiden. Gimana sekarang dengan 100% kemampuannya, harusnya kualitas yang mereka miliki jauh lebih baik lagi. Dan kualitas yang semewah ini tentunya bukan tanpa tujuan, karena nggak murah loh biaya Persib untuk punya skuad yang seberkualitas ini. Dengan skuad yang semewah ini, tentunya udah diwajibkan untuk mereka bisa menggapai hasil yang maksimal di semua kompetisi yang mereka ikuti. Karena itu memang jadi salah satu cara agar komposisi skuad mewah ini setidaknya bisa menghasilkan benefit yang besar untuk skuad Persib. Dan tentunya bukan cuma gelar juara Super League yang mereka incar. Karena kalau cuma gelar juara Super League, kayaknya 60% kekuatan mereka juga udah dipastikan mereka bisa sangat bersaing. Sedangkan dengan materi pemain mereka yang sekarang, tentu target prestasinya harus lebih tinggi. Bukan cuma juara Super League, tapi mereka harus bisa jadi juara juga di League Cup, ASEAN, atau bahkan Asia. Khususnya buat di League Cup, rasanya udah gak ada alasan lagi buat Persib gak jadi juara. Karena mereka di kompetisi ini jadi tim yang sangat-sangat diuntungkan. Karena regulasinya, Persib Bandung bersama Borneo FC yang di musim kemarin berstatus sebagai juara dan juga runner-up, mereka mendapatkan keistimewaan untuk langsung menunggu di babak perempat final. Artinya mereka cuma harus melewati sekitar 3 fase buat bisa jadi juara. Ditambah lagi, regulasi yang I-League terapkan untuk League Cup ini secara gak langsung cukup memberikan keuntungan bagi skuad Persib. Karena untuk kompetisi ini, mereka membatasi pendaftaran kuota pemain asing maksimal hanya 3 pemain asing yang bisa didaftarkan. Dan 3 pemain asing ini dari awal sampai akhir gak bisa diganti. Walaupun pemainnya ada kendala, misal cedera, atau misal di pertengahan musim dia pindah, itu gak bisa diganti sama pemain lain. Artinya mau gak mau, klub memang harus bisa memaksimalkan para pemain lokalnya untuk main di kompetisi ini. Nah, sedangkan Persib, kita semua tahu gimana kualitas pemain lokal yang mereka miliki. Mereka punya pemain lokal sekelas Eliano Reinders, Tom Haye, Dion Marks, Mark Locke, Sandy Walsh, hingga Ragnar Oratmangun. Mereka adalah pemain lokal yang kualitasnya sama sekali gak terasa kayak pemain lokal. Levelnya tentu ada jauh lebih tinggi dibanding pemain lokal lainnya. Ditambah lagi, mereka juga masih punya Beckham, Adam Alis, Sadil, Teja Paku Alam. Itu semua jadi modal yang bikin Persib gak ada alasan untuk mereka gak menjuarai kompetisi League Cup ini.
Kalau nantinya Persib bisa jadi juara Super League dan juga League Cup, tentu sangat luar biasa. Karena ketika konvoi nantinya, mereka bisa bawa 2 piala. Ditambah lagi kalau semisal di ASEAN atau bahkan Asia mereka juga bisa berprestasi. Wah, itu jadi hal yang sangat luar biasa. Tapi, yang perlu kita ingat, ini masih pramusim. Masih awal musim. Yang paling penting adalah kalian, khususnya Bobotoh, jangan dulu merasa jumawa, jangan dulu merasa ada di posisi atas. Semisal Persib bisa nampilin performa yang baik di awal musim nanti, kalian jangan terlalu sombong, rendah hati aja dulu, karena perjalanan tentu masih sangat panjang. Yang namanya maraton gak cukup dengan ngegas di awal, tapi yang jadi kuncinya justru tentang bagaimana caranya untuk mereka bisa menjaga performa baik secara konsisten sampai akhir musim. Apalagi dengan Persib yang jadwalnya sangat padat, tentu itu bakal jadi tantangan terbesar untuk mereka di musim depan. Jadi itu penjelasan terkait kualitas skuad Persib yang meningkat gara-gara kedatangan abang-abangan timnas. Sekarang pendapat kalian gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!